Game dari Banda yang cukup gue tunggu-tunggu karena gue sendiri juga emang nonton Tsubasa dulu ya. Jadi gue pribadi sangat excited dengan game yang satu ini. Oke deh, kita langsung masuk ke story-nya aja. Dari cerita di sini dibagi ke dalam 2 episode. Yang pertama itu ada episode Tsubasa. Nah, pada episode Tsubasa ini kita tentu aja akan menjalankan cerita dari perspektif Tsubasa yang masih bersekolah dan bermain untuk Nankatsu Middle School. Di bagian ini Tsubasa dan rekan satu timnya sedang dalam tahap turnamen antar sekolah di Jepang, yang dimana pada akhirnya nanti akan membela Jepang di All Youth International Soccer Tournament. Dan kalau episode New Hero, di sini kalian akan bermain sebagai karakter yang telah kalian buat, yang membela salah satu dari ketiga tim sekolah yang memiliki klub sepak bola yang cukup kuat, yaitu ada Toho, Musashi, dan juga Furano. Cerita pada episode New Hero ini akan melanjutkan cerita dari episode Tsubasa, yang pada akhirnya karakter buatan kalian akan bermain bersama Tsubasa dan kawan-kawannya di All Youth International Soccer Tournament. Secara overall, cerita keduanya ini masih sesuai dengan animenya dan cukup enjoyable untuk diikutin. Paling yang agak berbeda ya di episode New Hero-nya, karena ada karakter buatan kalian yang masuk tapi somehow oke banget dan masih enak flow-nya. Oke, cukup soal cerita, kita masuk ke gameplaynya. Ngomongin game Tsubasa nih, tentu aja kita pasti jadiin seri-seri lama yang udah keluar bertahun-tahun lalu jadi acuan. Karena ya bener aja, nggak terlalu beda jauh. Cuma tentu di sini jadi jauh lebih cantik dan lebih dipoles lagi. Ngomongin soal genre sportnya, tentu ini game sepak bola. Semua tombol yang kalian digunain juga dapat bilang hampir sama, cuma lebih simpel aja. Nendang, ngoper, umpan lambung, umpan terobosan, semuanya bisa kalian lakuin dan tombolnya juga sama kayak game bola pada umumnya. Yang beda di sini adalah cara ngegoceknya. Di sini ngegoceknya super simple banget dan lebih main ke timing aja. Kalau timing kalian tepat ya pasti kegocek, nggak mungkin enggak. Ditambah ada cutscene-cutscene gitu yang bikin gocekan yang kita lakuin terkesan sinematik. Nah, masih soal gocekan nih. Di sini tiap kalian ngelakuin gocekan bakal makan spirit bar. Spirit bar di sini itu berperan sebagai stamina dari tiap pemain yang akan terus terkuras tiap ngelakuin aksi-aksi tertentu. Nah, jika kita berhasil ngelakuin gocekan secara simultan, kalian akan dapetin recovery rate 100% untuk spirit bar, yang tentunya akan digunain untuk build up ke special shot. But, kalau gocekan kita gagal atau miss, penalti dari spirit bar yang berkurang juga akan cukup terasa. Jadi sekali lagi gue tekenin buat kalian yang main ya, kalau kita perlu tahu timing yang tepat untuk ngelakuin gocekan atau tackle. Karena kalau berbarengan dengan player yang mau di tackle juga, yang ada akan gagal hitungannya dan membuat spirit bar kita kekuras habis. Masih lanjut ngomongin mekanisme, namanya game bola Tsubasa tentu nggak lengkap kalau nggak ada tendangan-tendangan mustahil yang bisa dilakuin, layaknya di anime Kapten Tsubasanya, ya nggak? Di sini tentu aja kalian tuh bisa lakuin tendangan-tendangan ikonik dari para pemainnya, mulai dari drive shot Tsubasa, tiger shot Hyuga, banana shotnya Taki, skylab hurricane-nya Tachibana bersaudara, sampai dual twin neo drive tiger shotnya Hyuga sama Tsubasa. Itu bisa kalian lakuin di sini. Tapi tentu aja, nggak semua tendangan bisa kalian lakuin dengan mudah, karena beberapa tendangan combo di sini perlu aktivasi dari penempatan tertentu dan juga cara-cara yang unik. Beda dengan tendangan solo dari tiap pemain. Nah, ngomongin konfigurasi combo shot, untuk jadi contoh di sini yaitu All Japan Twin Shot ya, yang dimana bisa digunain sama seluruh player tim Jepang. Asal saat salah satunya lagi proses charge tendangan, ada player lain yang ada di sebelahnya, sehingga combo shot itu bisa diaktifasi. Untuk ngelakuin tendangan ikonik itu juga kalian perlu nge-charge bar dulu sampai di titik maksimal, baru dia bisa aktif. Jadi nggak asal pencet terus jurus. Udah gitu nanti ke depannya kalian tuh bakal bisa nge-unlock versi upgrade-nya dari tendangan ikonik, misalnya kayak Neo Drive Shot, Neo Tiger Shot. Itu nantinya bakal ngasih ada 2 titik maksimal yang harus kalian isi, terus bakal ngasih cutscene yang beda juga dan power tendangan yang cukup lumayan kuat, apalagi kalau misalnya kalian lakuin depan-depanan sama kipernya gitu ya. Nah, terus ngomongin soal aktifin tendangan ikonik, tentu aja kalian bakal dapat banyak gangguan. Semuanya di sini sangat tergantung sama timing dan seberapa lihai kalian buat jaga bola dan gak kerebut dari kaki kalian selama lagi ngecer tendangan. Ngelihat dari hal ini tentu aja gue sangat mewajarkan. Mau gimana pun game ini tetap butuh suatu handicap, kalau enggak bakal terlalu barbar. Kalau sampai setiap tendangan jurus bisa dilakuin terus-terusan. Intinya semuanya tergantung kepada seberapa signifikan kalian sebagai player bisa menggunakan spirit bar secara efisien untuk mencetak 1 gol. Terus ngomongin balancing tiap tim sendiri. Mereka tentu punya overall rating masing-masing yang bergantung juga sama player di dalamnya. Karena setiap tim di sini punya pemain kunci mereka masing-masing. Tentu aja akan sangat mungkin untuk misalnya tim Furano nih untuk ngalahin Nankatsu. Semuanya kembali lagi ke seberapa kita sebagai player bisa maksimalin dan mastery control dan juga shot ataupun combo shot dari tim tersebut. Dalam permainan ini juga kalian bisa aktifin namanya V-Zone, yang dimana tiap tim itu punya V-Zone yang berbeda-beda. Ada yang nambahin recovery rate dari Spirit Gok, ada yang ningkatin charge rate dari tendangan, dan masih banyak lagi. Tentu aja V-Zone di sini bisa gue bilang jadi game changer jika digunain dengan maksimal dan efisien tentunya. Nah, bar V-Zone di sini baru bisa bertambah ketika kalian berhasil ngelakuin tackle misalnya, atau ngegolin, atau berhasil gocek.
Terus kita masuk ke AI Team nih dan juga sistem game sepak bola yang ada ya. Nah tentu aja game kayak gini tuh kalian nggak bisa expect kalau tim AI dan juga segala tetek bengek mengenai game sepak bola akan sangat baik. Karena ya jelas aja hal itu di bawah dari normalnya game bola lainnya. Positioning yang nggak jelas sampai kadang-kadang kita nggak bisa ngoper siapa-siapa dari AI timnya, marking yang nggak terlalu berguna, sampai ke taktik yang bisa dibilang cuma bekerja khusus untuk combo overlap aja. Selebihnya kayak nggak guna dari segi taktik untuk gue pribadi. Tapi balik lagi, gue juga yakin Bandai sebagai publisher dan juga Tamsoft sebagai developer nggak ngincer dari bagian itu. Mereka lebih fokusin experience para player untuk mainin dan rasain tendangan-tendangan ikonik yang ada di animenya. Terus kita ngomongin cornering. Di sini juga lebih berguna sebagai build up untuk tendangan aerial atau heading. Nah, aerial shot dan heading di sini itu bisa banget kita ganggu atau bisa dibilang battlein. Kalau timing kita tepat di saat yang bersamaan dengan musuh yang coba ngebatalin tendangan kita akan masuk ke quick time event yang dimana di situ kalian akan button mashing, tug of war kalau bahasa gue ya, buat cepet-cepetan mencet tombol sampai menang dan tendangan atau heading kita tetap ngarah ke gawang lawan. Ngomongin penalti di sini mungkin kalian akan ngira penaltinya normal, tapi di sini in certain time dalam penalti kalau tendangan kalian cukup kuat, kalian bisa banget ngegolin walaupun ketahan sama kipernya. Oh iya, ngomongin special shot juga nih alias jurus atau bisa gue sebut tendangan cutscene biasanya di sini ya. Bisa banget ketahan asal kalian punya back yang capable dan juga berada di area jangkauan dari special shot itu sendiri. Dan di sini bahasanya itu super save. Udah gitu di sini juga ada namanya double super save yang dimana kadang special shotnya masih tembus, back lainnya yang masih di dalam jangkauan itu bisa nahan serangan tersebut. Intinya kalau ngomong mekaniknya di sini ya bisa gue bilang sangat fantasi banget karena kalau secara logis ya tendangan-tendangan aneh di sini mana bisa sih ketahan ya nggak? Terus kita masuk ke pre-match option di sini. Kalian bisa banget ngubah-ngubah formasi, penempatan, atau ganti pemain kalau mainnya lawan teman di versus. Nah, cuma kalau di story alias cerita ya tentu aja semuanya di lock. Kalian cuma bisa ganti formasi atau ganti taktik. Jadi kalian nggak bisa bebas ganti sesuai yang kalian mau. Udah gitu kalau kalian nempatin pemain nggak sesuai role-nya, di sini bakal kena penalti ke spiritnya. Recharge rate yang lebih lambat sama maksimal spirit alias stamina-nya juga berkurang. Terus ngomongin opsi, di sini kalian bisa banget kok ganti match length-nya, bola, weather, dan juga stadium. Cuma kalau di story-nya lagi-lagi opsi itu ke lock ya. Kan gue barusan ngomongin soal baik developer dan publishernya itu lebih fokusin experience player untuk lihat dan rasain tendangan ikonik dari para pemain di Kapten Tsubasa. Hal ini terbukti dari cutscene dan juga feel yang digarap benar-benar niat dan gue bisa bilang cukup identik dengan animenya. Malah terkesan lebih wah lagi kalau di sini. Jujur aja, ini jadi salah satu game keluaran Bandai yang bisa gue acungin jempol. Gak cuma dari cutscene tendangan itu, tapi cutscene cerita juga menurut gue adalah salah satu cutscene cerita yang paling baik dari jajaran game Bandai lainnya. Sang developer juga nyematin kok beberapa potongan scene dari animenya langsung, lengkap dengan suara, jadi nggak terkesan setengah-setengah. Oke, sekarang kita masuk lagi ke soal karakter creation ya. Atau bisa dibilang kita lebih bahas ke mekanisme sistem yang ada di episode New Hero-nya deh. Di sini kalian akan membuat karakter baru yang dimana akan menjadi yang prodigy baru dari 3 sekolah dengan tim sepak bola terkuat yaitu Furano, Toho, dan juga Musashi. Karakter buatan kalian ini akan terupgrade seiring kalian menyelesaikan match sembari menyelesaikan misi-misi untuk mendapatkan ability point yang tentu aja dipakai dalam meningkatkan stat dari karakter buatan kalian. Karakter buatan kalian juga di sini bisa banget pelajarin semua move dan juga skill dari seluruh karakter yang ada di game tersebut. Mulai dari tendangannya Tsubasa yaitu drive shot sampai skill goalkeepingnya Wakabayashi yaitu Guardian Angel. Kalian bisa banget pelajarin. Semua itu kalian bisa dapetin lewat ningkatin friendship point melalui friendship card yang setiap matchnya akan di shuffle dan kalian pilih. Meningkatnya friendship point di sini juga mempengaruhi dengan seberapa baik karakter kalian dan tim yang kalian bela bermain di setiap matchnya. Poin-poin ini juga didapatkan melalui beberapa kategori dan dinilai berdasarkan ranking. Semakin besar rankingnya, semakin besar juga XP yang kalian dapetin. Tentu aja dari semua hal baik yang udah kita sebutin di atas ada minusnya juga. Hayo, kalian udah pasti tahu pasti ya. Udah coba tebak aja pasti tahu. Yaitu loading screen. Yes, nggak lepas dari loading screen kelemahan dari game-gamenya Bandai ya. Atau gue bisa bilang developer di bawah naungannya Bandai. Yaitu tuh banyak banget loadingnya. Perpindahan dari satu cutscene ke cutscene lain pun lewat loading. Kadang sampai enak juga gue lihat loadingnya. Udah gitu jangan salah, di dalam match juga ada loh loading. Terutama pas lagi story. Jadi ya siap-siap aja ya bakal ketemu banyak banget loading. Terus nggak cuma gitu, kalau gue bilang tadi cutscene-nya digarap dengan baik, iya bener, nggak salah, digarap dengan baik. Tapi nggak luput dari kekurangan juga, karena kadang ada beberapa cutscene yang gue rasa sangat nggak perlu ada dan terkesan cuma buat manjangin durasi campaign-nya aja. Saking lamanya durasi cutscene itu, atau bisa dibilang storytelling-nya ya, bisa gue samain dengan satu match kalian main, yang dimana tiap match di story juga selalu ada cutscene-nya yang sangat ganggu banget, malah bisa dibilang jadi nggak fair. Kenapa gue bilang gitu?
Ya karena cutscene itu ngasih gol ke musuh. Dan setelah itu kita sendiri disuruh perjuangin buat menangin itu match. Dengan AI tim musuh yang seolah-olah dibikin sulit buat diterobos. Jadi intinya, Bandai dan developer di bawahnya masih belum bisa ngilangin habit buruknya. Paling hal minor lainnya terkadang subtitle suka ngeblur sendiri tanpa sebab. Ada juga frame drop di 3D cutscene yang gak terlalu ganggu sih sebenarnya. みんなおアメリカディフェンスヒューガ君お翼君とヒューガ君のワンツー中学行くぞアメリカ翼君早くもシュペナルティーエリアから Kan tadi gue udah sempet bilang kan, ada cutscene di mana musuh ngegolin dan setelah itu AI-nya terkesan jadi makin sulit gitu. Nah ini yang dinamain scripted match. Selama kalian jalanin story, pasti ada namanya scripted match di sini. Yang jujur aja bikin match yang kalian lakuin tuh jadi terkesan lebih sulit, formasi makin ketat, tackle yang kalian lakukan selalu gagal dan makin gak fair lah intinya. Itu yang akan kalian rasain selama lagi mainin scripted match kalau lagi jalanin story. Terus masalah movement playernya atau bisa gue bilang traversal. Di sini gerakan dari para karakter ya jelas nggak bisa dibilang luwes gitu ya. Malah jadi terkesan clunky. Udah gitu terkadang ada saat dimana kita mau ngoper, karakter yang mau dioper ini juga malah putar badan dan ngiring bola ke arah yang berlawanan dari apa yang kita mau. Itu tuh benar-benar ganggu banget buat gue pribadi. Terus kita ngomongin fitur lain. Tentunya kalian bisa banget kok main bareng teman kalian up to 4 player ya dan gila-gilaan bareng. Kalian juga bisa bikin tim kalian sendiri lewat Dream Team Editor ataupun ganti jurus masing-masing pemain di timnya lewat Player Editor. Di sini juga ada shop yang isinya pack-pack RNG gitu buat dapetin item-item yang berguna buat di episode New Hero, layaknya friendship card dan juga kosmetik. Terus ada juga online versus yang dimana intinya kalian lawan orang udah that's it ya, gak ada lagi dan ada rank divisinya aja. Pilihan stadium di sini juga ada sebenarnya, cuma ya tentu aja template, gak beda, terkesan sama dan biasa aja. Udah gitu ya, warna rumput lapangannya tuh bikin sakit mata, seriusan deh. Sampai maksa gue untuk turunin brightness dan kontras dari TV-nya. Di sini kayak yang gue bilang sebelumnya, bisa ganti weather juga, cuma ya gitu, nggak terlalu membawa perbedaan yang cukup berarti menurut gue. Paling karena warna rumput lapangannya kontras banget, kadang bikin baju pemain ikut nyaru. Kalau yang warna-warna terang kayak putih misalnya. 次々に絡まってくるジート君まさに初いかんとない Well, untuk kesimpulannya, ini merupakan salah satu Bandai anime related game yang paling baik dan worth untuk kalian beli menurut gue. Apalagi kalau kalian pecinta Kapten Tsubasa ya. Tendangannya, cutscene-nya digarap dengan apik oleh Thumbs Up sebagai developer. Walau tentu aja nggak luput dari minusnya ya. Ya udah, so itu dia review dari gue untuk Kapten Tsubasa Rise of New Champions. Semoga aja ini bisa membantu kalian untuk memutuskan beli atau enggak game ini. Saran gue buat main fun dan asik-asikan, ini worth the money banget di harganya. Dan bikin gue salut sama Bandai dan juga Thumbs Up sebagai sang developer. So jangan lupa untuk like, share, dan subscribe